Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Mahrus MPDI selaku dosen mata kuliah fikih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Indiatus Sholehah dari kelompok 14 yang akan menjelaskan tentang haji dan umroh. Di sini saya dibantu oleh teman saya yang bernama Yuan Nafisa, Rahmi Malika, dan Muhammad Fikri Dwi Hidayatullah. Pengertian haji. Haji adalah menyengaja Ka'bah untuk mengerjakan ibadah seperti ihram, wakaf, tawaf, sa'i, dan ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan haji merupakan rukun Islam yang kelima. Jadi, wajib hukumnya bagi seseorang muslim yang mampu melaksanakannya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Rukun-rukun haji. Yang pertama, ihram, yaitu berniat mengerjakan haji. Yang kedua, wakaf, yaitu hadir pada saat tergelincirnya matahari atau waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Dan yang keempat, sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari bukit Safa dan Marwah. Dan yang kelima, yaitu tahallul. Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut selebih-lebihnya sebanyak 3 helai. Dan yang terakhir adalah tertib. Syarat-syarat wajib haji. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal, maksudnya tidak gila. Yang ketiga, balik. Yang keempat, merdeka, yaitu bukan seorang budak. Dan yang terakhir, kuasa atau mampu, baik dari segi harta, kesehatan, maupun dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan wajib haji. Yang pertama,
berihram sesuai mikotnya. Yang kedua, bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, bermalam di Mina. Yang keempat, melontarkan jumroh ula, wusta, dan aqobah. Yang kelima, menjauhkan diri dari muharramat ihram. Dan yang terakhir, tawaf wada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Malika. Di sini saya akan menjelaskan rukun-rukun haji. Rukun-rukun haji ada 6, yaitu yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yaitu wukuf kegiatan berdiam diri sejenak di Arafah pada waktu tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian tawaf. Yang kedua tawaf, yaitu menurut bahasa artinya mengelilingi, sedangkan menurut istilah yaitu mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri mulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Kemudian yang keempat sa'i, yaitu berarti berjalan dari Sofa ke Marwah bolak-balik sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Kemudian yang kelima tahallul atau bercukur. Dalam ibadah umroh, tahallul ini dilaksanakan setelah jamaah melakukan tawaf dan sa'i. Sedangkan dalam ibadah haji, tahallul ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah jamaah melempar jumroh Aqobah. Kemudian yang keenam tertib, yaitu melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada dalam manasik haji. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat wajib haji. Syarat-syarat wajib haji yaitu yang pertama beragama Islam. Kemudian yang kedua berakal. Ya, syarat haji yang kedua itu yang dimaksud di sini yaitu tidak gila. Kemudian yang ketiga balil. Balil adalah usia seseorang yang sudah masuk pada tahap dewasa sehingga sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang keempat yaitu merdeka. Maksud merdeka ini yaitu bukan hamba sahaya, karena haji adalah ibadah yang memerlukan waktu yang lama, perjalanan yang jauh, dan lain-lain. Kemudian mampu atau berkuasa, yaitu dibagi dalam beberapa segi, yaitu mampu dalam segi jasmani, segi rohani, kemudian ekonomi, dan keamanan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wajib haji. Yang pertama berihram sesuai mikotnya. Yang kedua bermalam di Musdalifah. Kemudian yang ketiga bermalam di Mina. Kemudian yang keempat melontar jumroh. Melontar jumroh ada 3, yaitu ula, wusta, dan aqobah. Kemudian yang kelima menjauhkan diri dari muharramat ihram. Kemudian yang terakhir tawaf wada atau tawaf perpisahan bagi orang yang akan meninggalkan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang sunnah-sunnah haji. Sunnah-sunnah haji ada 4, yaitu yang pertama membaca talbiyah, yang kedua melaksanakan tawaf qadam, yang ketiga membaca sholawat, kemudian yang keempat membaca doa setelah bacaan talbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Hidayatullah, NIM 202101091, akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Muharramat haji dan dam atau denda. Muharramat haji. Muharramat haji adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Apabila salah satu muharramat itu dilarang, wajib atas orang yang melanggarnya membayar dam, yaitu 1. Senggama atau pendahuluannya. Yang kedua, memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Yang ketiga, mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita. Yang keempat, memakai harum-haruman serta minyak rambut. Yang keenam,
menutup kepala bagi laki-laki kecuali karena hajat. Yang keenam, melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain. Yang ketujuh, memotong rambut atau kuku. Yang kedelapan, sengaja memburu dan membunuh binatang darat atau memakan hasil buruan. Dan yang B, dam atau denda pelanggaran mahramat haji. Dan dari segi bahasa berarti darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah atau menyembelih ternak, kambing, unta, atau sapi di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Macam-macam haji. Macam-macam manasik haji. A. Haji ifrad. Haji ifrad adalah mengerjakan haji dan umroh dengan mendahulukan haji daripada umroh, dan keduanya dilakukan secara terpisah. Yang B. Haji tamattu. Haji tamattu adalah mengerjakan haji dan umroh dengan mendahulukan haji daripada umroh, dan umroh dilakukan pada musim haji. Yang C. Haji qiron. Haji qiron adalah mengerjakan haji dan umroh sekaligus, jadi amalannya satu tetapi dengan dua niat, yaitu haji dan umroh. Dengan demikian urutan pelaksanaannya qiron daripada dasarnya tidak berbeda dengan haji ifrad. Kemudian tata cara haji. A. Yang pertama, melakukan ihram dari mikot yang telah ditentukan. Yang B, wukuf di Arafah. Dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Waktunya dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban tanggal 10 Zulhijjah. Yang C, mabit di Muzdalifah, Mekah. Yang D, melontar jumroh Aqobah. Yang E, tahallul. Yang F, mabit di Mina. Yang G, tawaf ifadah. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara haji. A. Yang pertama, melakukan ihram dari mikot yang telah ditentukan. Yang B, wukuf di Arafah. Dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Waktunya dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban tanggal 10 Zulhijjah. Yang C, mabit di Muzdalifah, Mekah. Yang D, melontar jumroh Aqobah. Yang E, tahallul. Yang F, mabit di Mina. Yang G, tawaf ifadah. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuana Fisa, NIM 20210101005. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian umroh. Menurut pengertian bahasa, umroh berarti ziarah. Dalam pengertian syar'i, umroh adalah menziarahi Ka'bah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu. Hukum melaksanakan ibadah umroh ialah fardu ain atau wajib untuk tiap-tiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan bagi yang mampu. Untuk umroh kedua, ketiga, dan selanjutnya hukumnya sunnah. Kemudian syarat-syarat wajib umroh. Ada beberapa syarat-syarat wajib umroh, diantaranya ialah beragama Islam, tidak wajib bagi orang yang kafir. Kemudian berakal, tidak wajib bagi orang gila maupun orang yang bodoh. Dan yang ketiga ialah balik, tidak wajib haji bagi anak-anak. Kalau anak-anak mengerjakannya, hajinya sah bagi amal sunnah. Kemudian merdeka, tidak wajib bagi budak atau hamba sahaya, dan kalau budak mengerjakannya, hajinya sah. Apabila setelah merdeka, wajib melakukannya kembali. Kemudian
kuasa atau mampu, tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Kemudian wajib umroh. Wajib umroh ada 2, yaitu ihram dari miqat, dan yang kedua meninggalkan perkara-perkara yang dilarang ketika dalam keadaan berihram. Kemudian wajib umroh. Wajib umroh ada 2, yaitu ihram dari miqat, dan yang kedua meninggalkan perkara-perkara yang dilarang ketika dalam keadaan berihram. Kemudian rukun umroh. Rukun umroh ada 5, yaitu yang pertama ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, dan yang terakhir tatib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.